Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi persiapan wadah pembenihan ikan. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pengelolaan hatchery dan persiapan wadah pembenihan ikan. Ya, Ananda sekalian, Anda harus cita-cita ingin memiliki hatchery ya. Itu adalah kegiatan pembenihan di dalam ruangan. Apa saja kegiatan dalam hatchery? Yang pertama itu adalah kegiatannya pemijahan ikan. Kemudian yang kedua penetasan telur, kemudian perawatan larva dan pemeliharaan. Jadi dalam pengelolaan hatchery, yang pertama yang harus kita lakukan adalah penataan bak. Nah, penataan bak ini harus mengikuti proses produksi, mulai dari penempatan bak pemijahan, penetasan telur, perawatan larva, pendeteran, benih, ya, sesuai urutan dan tahapan kegiatan pembenihan sehingga operasional itu lebih efisien. Nah, kemarin kita sudah melihat seperti apa tata letak dari tempat pembenihan ikan. Ini ada pemijahan, kemudian ada bak pemeliharaan larva, kemudian ada bak penetasan, kemudian ada di bak penampungan air, bak penyiapan pakan alami. Penataan ini ya, Ananda sebagai pengelola hatchery nanti dibuat sebaik mungkin, dibuat seefektif mungkin sehingga dalam operasionalnya nanti tidak mengalami kendala. Oke, baik, itu dalam pengelolaan hatchery. Kemudian kita masuk ke persiapan wadah dan peralatan pembenihan ikan. Ini sebenarnya inti dari materi kita ya, inti dari pembelajaran di persiapan wadah. Anda bisa untuk menyiapkan wadah untuk kegiatan pembenihan ikan secara mandiri. Nah, apa saja persiapan? Pertama adalah persiapan wadah pemeliharaan induk. Jadi harus memiliki kolam induk. Nah, kolam induk itu biasanya lebih besar ya, dibanding kolam pemeliharaan yang lain. Nah, jumlah induk yang harus kita siapkan juga harus sesuai dengan target produksi. Nah, apa saja? Yang pertama adalah saluran airnya. Nah, saluran air, kemudian yang kedua adalah saluran air masuk keluar ya, kemudian yang kedua adalah pemakaman. Nah, ini harus dicek betul, jangan sampai saluran air ini tersumbat, pematangnya bocor. Oke, kemudian setelah ini dicek sudah oke, maka dilakukan pengisian air. Nah, pengisian air biasanya kalau kolam ini airnya lebih tinggi ya, kisaran antara 80 sampai 100 cm. Kemudian persiapan selanjutnya adalah persiapan wadah penetasan telur ya, dan pemeliharaan larva. Wadah penetasan telur dan pemeliharaan larva ini ya, harus disiapkan ya sebaik mungkin sehingga nanti dalam pemeliharaannya tidak terjadi kendala ya. Yang pertama apa persiapannya? Yaitu mengeringkan wadah. Mengeringkan wadah. Wadah itu dicuci bersih ya. Kalau misalnya wadahnya itu sudah dipakai, kita bawa pakai lagi, itu dibersihkan dari lumut ya, kotoran-kotoran. Setelah itu dikeringkan, kemudian diberikan disinfektan. Disinfektan itu bisa berupa kapur, kaporit, sabun ya, kemudian PK dan lain-lain. Wadah yang didisinfektan itu sudah dalam keadaan bersih. Kemudian mengisi airnya. Nah, air ini untuk kegiatan penetasan telur dan pemeliharaan larva biasanya ukuran ketinggiannya lebih rendah ya, kisaran antara 40 sampai 50 cm. Nah, selanjutnya adalah persiapan wadah pendeteran. Nah, ini akan dibahas nanti di materi pendeteran ya. Oke. Selanjutnya persiapan peralatan. Nah,
persiapan peralatan itu meliputi adalah mengecek keberfungsian dan jumlah dari yang dibutuhkan. Nah, kira ini peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan pembenihan. Ada seser, ya, baskom, ayakan, ayam ini ada centrifuge, ya, automatic water header, ya, water header. Nah, ini untuk pemanas, ya, pemanas air. Kemudian ini high blow untuk aeratornya, jarum suntik, ya, dan lain-lain. Nah, kita cek ini, apakah alat-alat ini sudah layak atau sudah bisa digunakan. Kalau misalnya ada tanggok yang sobek, maka ini harus dijahit terlebih dahulu. Oke. Kemudian peralatan itu harus disuci hamakan. Nah, peralatan ini sebelum dan setelah digunakan harus disuci hamakan. Bisa direndam, ya, direndam menggunakan methylene blue atau PK sehingga terhindar dari kontaminasi penyakit dan bakteri. Nah, kemudian setelah persiapan peralatan, persiapan bahan lagi, ya, bahannya yaitu induk ikan, kemudian hormon. Kalau kita menggunakan hormon hipofisa atau hormon opaprim untuk kegiatan pembenihan secara buatan, kemudian persiapan larutannya seperti NaCl, dan tak kalah penting ini adalah persiapan pakan. Nah, pakan yang utama ini harus disiapkan. Ya, pakan ini adalah faktor penentu untuk keberhasilan dalam pemeliharaan larva. Kalau tidak ada pakan, maka nanti ikannya tidak tumbuh dan berkembang. Pakannya apa aja? Bisa cacing sutra, bisa artemia, atau pakan tepung, ya. Kemudian persiapan obat mengendali hama dan penyakit. Nah, ini disiapkan jika terjadi ikan sakit, ya, atau mau mengobati ikan. Nah, ini dipersiapkan obat. Kemudian selanjutnya adalah pengecekan kesiapan wadah, peralatan, dan bahan. Kesiapan wadah ini, nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembenihan, wadah ini harus dicek terlebih dahulu, ya, harus diuji coba apakah sudah layak digunakan atau belum. Nah, kalau misalnya wadah ini belum layak digunakan, misalnya kalau kita buat bak terpal, baknya itu bocor, maka harus diperbaiki, atau penyangga penyangga dari pematangnya itu condong atau roboh, maka harus diperbaiki. Kemudian pengecekan peralatan dan bahan. Nah, kira-kira seperti ini, ya, pengecekan kesiapan wadah dan peralatan. Ya, kita buat tabel, ya, kemudian kita bikin checklistnya. Nah, misalnya ini instalasi air. Apakah instalasi air ini sudah siap untuk digunakan atau belum? Kalau sudah siap, di checklist ini. Nah, di checklist sudah siap. Nah, ini instalasi air, oke. Kemudian misalnya seser, apakah sudah siap digunakan, tidak lagi sobek-sobek? Oke, di checklist. Dan seterusnya, ya. Nah, kalau ada yang tidak siap, harus dibuat keterangan di sini, ya. Oke, jadi ini kira-kira cara kita melakukan pengecekan kesiapan wadah, sehingga nanti tabel ini bisa kita letakkan di dinding dekat kita melakukan kegiatan pembenihan di dalam HC, sehingga bisa terlihat nanti mana-mana peralatan yang siap atau ready untuk dipakai, mana peralatan yang tidak siap untuk dipakai. Oke, mungkin itu dari Bapak materi ini. Nanti materi lengkapnya bisa Nanda lihat di materi modul selanjutnya, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.